Pernah denger gak sih kalau sosok ninja itu bisa menembakkan jarum dari mulutnya? Tapi kalian tahu gak sih, di Indonesia itu ada loh kakek-kakek ini yang bisa menembakkan jarum juga dari mulutnya ini. Kakek ini bukan sembarangan orang, dia bernama Johnny Lim. Dia adalah seorang purnawirawan dari TNI Angkatan Laut. Ketika masih mengabdi, dia itu sangat ditakuti oleh pasukan musuh karena dia mampu menembakkan jarum beracun dari mulutnya itu yang jaraknya ini bisa sampai 50 meter. Kalian bisa perhatikan sendiri dari video ini tuh jaraknya jauh banget, tapi jarumnya itu bisa nyangkut di sini nih. Lihat, jauh banget kan? Kakek ini menceritakan dia mempelajari kemampuan ini dari guru kungfu-nya ketika dia masih remaja, ketika berusia 8-12 tahun, dan dia percaya dia adalah satu-satunya orang yang masih memiliki kemampuan ini di Indonesia. Saking mengerikannya kemampuan kakek ini, dulu dia itu pernah diangkat menjadi pas pampres ketika era Presiden Soekarno. Nah, walaupun sekarang dia berusia 85 tahun, tapi dia masih bisa menggunakan kemampuannya, bahkan bukan cuma jarum, bisa juga paku, silet, bahkan beras pun dia bisa melemparkan melalui mulutnya itu. Nah, video lengkap kemampuan kakek ini udah gue upload di Instagram gue, silahkan dicek ya. Setelah gue update video satu ini nih, banyak banget yang nanya, Kak, kalau misalnya itu jarum beracun, kenapa kakek Lim ini nggak kena racunnya sendiri? Ini bakal gue jelasin. Menurut gue ada dua hal yang bisa menyebabkan kenapa kakek Lim ini nggak kena racunnya sendiri. Jadi kemungkinan pertama, kenapa kakek Lim ini nggak kena racunnya sendiri, karena racunnya ini berada di dalam jarumnya ini nih. Jadi bukan di luar jarumnya ini, tapi ada di dalam jarumnya ini. Jadi ketika jarum itu tertusuk, baru racunnya ini keluar dan mengenai musuhnya itu. Kemungkinan yang kedua, kakek Johnny Lim ini telah meminum racunnya itu dengan dosis rendah secara berkala. Jadi kalau misalnya dia minum terus racunnya, dia minum tiap hari, lama-kelamaan kakek Johnny Lim ini akan kebal dari racun itu sendiri. Nah, itu dia penjelasan menurut gua kenapa kakek Lim ini tidak keracunan racunnya sendiri. Nah, terus ada gak sih yang penasaran kenapa kakek Johnny Lim ini nggak pernah mewariskan kemampuan unik ini kepada siapapun? Kalau kalian penasaran, coba komentar di kolom komentar, nanti gua ceritain buat kalian ya. Oh ya, gue juga mau ingetin buat kalian yang belum nonton video lengkap kakek ini menyemburkan jarumnya bagaimana, udah gua upload di Instagram gue ya, silahkan dicek. Bahaya cermin dua arah yang sering kita hiraukan, hati-hati, mungkin aja ada di lokasi tempat ganti baju umum loh. Yang pertama, cara ngecek cermin yang kita gunakan itu cermin dua arah atau bukan, kita bisa ngeliat cermin itu digantung atau tertempel di dalam tembok. Kalau misalnya tertempel di dalam tembok, mungkin aja itu cermin dua arah. Yang kedua, kalian bisa periksa lampu di ruangan kalian. Kalau misalnya lampu di ruangan kalian terang banget, itu mungkin aja cermin dua arah. Soalnya salah satu syarat untuk melihat ke arah yang mau diintip itu, cahayanya harus lebih terang 10 kali lipat. Kemudian kalau kalian sudah curiga itu cermin dua arah, kalian bisa mengintip ke arah cermin itu dengan cara menutup mata kalian. Kalau kalian melihat cahaya, itu merupakan cermin dua arah. Dan kalau kalian curiga itu ada cermin dua arah, kalian bisa mematikan lampu di ruangan itu dan menyalakan senter ke arah cermin itu. Kalau misalnya itu cermin dua arah, ruangan di sampingnya akan tembus. Dan cara terakhir yang paling mudah untuk ngetes itu merupakan cermin dua arah atau bukan, kalian bisa menggunakan jari kalian dengan kuku kalian ditaruh di cerminnya. Kalau misalnya cerminnya seperti ini merupakan cermin dua arah, sedangkan kalau kayak gini, ini adalah cermin biasa. Nah, itu dia ciri-cirinya, semoga informasinya bermanfaat. Apa saja yang harus kita lakukan di toilet umum untuk terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, khusus untuk para kaum wanita nih? Yang pertama kali harus kalian cek ketika masuk ke dalam toilet umum adalah benda-benda toilet yang ada di dalam toiletnya itu. Kalau misalnya ada kayak pel atau sapu di dalam toilet itu, kalian harus coba pinggirin dulu, takutnya ada kamera di belakang benda-benda tersebut. Sama halnya kalau kalian juga melihat ada botol seperti ini, jangan cuma dipinggirin, tapi kalian harus periksa dalamnya. Jangan-jangan dalamnya itu dimasukin kamera lagi. Kemudian kalian juga bisa memanggil panggilan keluar, karena kalau menggunakan kamera yang cukup canggih, ini bisa merusak signal handphone. Jadi nggak bisa panggilan keluar. Kalau nggak bisa telepon, berarti ada kamera tersembunyi di dalam toilet itu. Dan kalau menggunakan toilet outdoor atau yang terpisah dari gedung, jangan lupa untuk memeriksa langit-langitnya atau ventilasi dari toilet tersebut, karena itu rawan banget pengintipan dari sana. Kalau ada lubang juga jangan lupa diperiksa ya. Dan yang terakhir, kalau kalian melihat benda-benda yang tidak seharusnya di dalam toilet seperti koin atau bolpen seperti ini, lebih baik disingkirkan karena mungkin aja itu kamera yang sudah diubah bentuknya. Kalian pernah gak sih ngebayangin kalau kendaraan itu berbahan bakar air? Kalau misal berbahan bakar air kan bisa jauh lebih murah kan? Air kan gampang didapetin. Nah, kalau kalian pernah berpikir kayak gitu, kalian bukan orang satu-satunya yang pernah berpikir kayak gitu. Ini adalah pria yang pernah menemukan bagaimana cara mengubah air menjadi bahan bakar, tapi dia malah ditemukan meninggal secara misterius. Nama pria ini Stanley Meyer, dia adalah penemu kendaraan berbahan bakar air, tapi dari penemuannya ini dia malah mendapatkan kecaman dari pebisnis perminyakan di dunia. Dikabarkan pada waktu itu penemuan ini tuh tepat banget, soalnya pada waktu itu minyak dunia itu lagi tinggi-tingginya. Dengan penemuan ini kita bisa memanfaatkan bahan bakar air untuk kendaraan kita. Tapi bukannya mendapatkan penghargaan, Stanley Meyer ini malah ditemukan tewas di restoran yang sering dia kunjungi, yang katanya sih karena penyakit yang dia alami. Tapi menurut beberapa sumber, sebenarnya Stanley ini meninggal karena dihabisi oleh pengusaha minyak dunia, karena Stanley itu berhasil menemukan bagaimana caranya menciptakan listrik dari hidrogen dan oksigen yang berada di air itu. Gimana menurut kalian?
Kalau ditanya siapa yang menginspirasi hidup gue akan menjawab pria satu ini nih. Kalau kalian yang nggak tahu, namanya adalah Nils Bohlin. Dia adalah seorang insinyur mekanik yang menciptakan sabuk pengaman yang kita gunakan sampai sekarang. Dia menciptakan sabuk pengaman seperti yang kita gunakan sampai saat ini pada tahun 1959. Tapi hebatnya itu, dia mematenkan sabuk pengaman ini dengan paten terbuka, yang artinya adalah semua perusahaan bisa menggunakan jenis sabuk pengaman seperti itu secara gratis. Dia mengetahui penemuan ini begitu penting, tapi nilainya itu akan lebih berharga bila digratiskan. Bahkan dari penemuan ini diperkirakan 60% dari korban kecelakaan mobil itu selamat karena menggunakan sabuk pengaman. Dan di Indonesia sendiri, penggunaan sabuk pengaman ini sudah diwajibkan bila berkendara pada tanggal 5 Mei 2004 karena memang fungsinya ini sangat membantu keselamatan. Dan akhirnya penemu sabuk pengaman Nils Bohlin meninggal pada tahun 2002, tapi penemuannya ini yaitu sabuk pengaman ada sampai sekarang. Kalian bisa bayangin gak sih kalau nggak ada sabuk pengaman? Pasti bahaya banget kalau kita berkendara kan? Tahu gak sih pria ini siapa? Kalau kalian nggak tahu, minimal aplikasi dia pasti ada di handphone kalian. Dia adalah pencipta salah satu marketplace terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Apakah dia terlahir di keluarga kaya raya? Jawabannya itu tidak. Dia lahir di Pemantang Siantar dan dia menjadi anak biasa saja sampai lulus SMA. Selesai SMA, dia itu pergi ke Jakarta untuk berkuliah, tapi di Jakarta ini dia menyadari kalau hidup di Jakarta itu mahal, sehingga dia itu bertekad untuk membiayai hidupnya sendiri dan membayar kuliahnya sendiri dengan cara menjaga warnet. Di warnet itu dia belajar kalau sebenarnya banyak banget orang Indonesia yang membutuhkan marketplace, khususnya aplikasi yang bisa dipercaya. Soalnya pada waktu itu nggak ada aplikasi yang bisa dipercaya, malah tipu-tipu begitu loh. Dan awalnya untuk membangun perusahaannya sendiri terdengar sangat berat, soalnya dia itu tulang punggung dari keluarganya dan dia itu juga divonis penyakit kanker. Tapi karena dia yakin dengan mimpinya, dia itu selalu membicarakan mimpinya ini kepada para investor, dan akhirnya pada tahun 2009 ada yang berani menginvest dan dia itu berhasil membangun perusahaannya sendiri. Dan sekarang berawal dari jaga warnet, dia itu berada di peringkat 148 orang paling kaya di Indonesia. Makanan dan minuman yang wajib banget kalian coba pas musim hujan, dijamin ngiler nih. Yang pertama udah pasti banget mie rebus rumahan nih, gampang banget dibuat ya, udah pasti semua rumah ada, dan ditambah pakai telur kayak gini, waduh rasanya mantap banget. Yang kedua adalah bakso, buset dah kalau makan ini di hujan pas banget nyoy, mantap dah. Yang ketiga, makanan wajib di musim hujan adalah bakmi ini nih, bakmi ayam. Waduh, kacau. Makanan yang keempat dan wajib banget di musim hujan adalah soto ayam. Buset dah, ini enak banget ya dimakan gurih-gurih gitu, terus anget-anget di tengah hujan yang dingin-dingin. Terus kalau untuk snacknya ada tahu kembang nih, tahu kembang buset dah rasanya lembut-lembut, anget-anget gitu, ada rasa jahenya, pas banget di musim hujan. Dan ada satu lagi snack yang wajib banget di musim hujan adalah wedang ronde ini nih, pas banget rasanya anget-anget, terus ada gurih kacangnya ini, terus jahenya yang buat anget badan, pas banget. Dan terakhir ditutup dengan segelas coklat hangat. Gimana, setuju gak sama makanan dan minuman gue ini? Apa? Malam ini akan terjadi hujan meteor lagi? Apakah berbahaya? Nah tenang dulu nih, rupanya memang fenomena alam hujan meteor pada malam hari ini pada tanggal 21 Oktober 2020 itu merupakan fenomena alam tahunan yang sering terjadi setiap tahunnya. Ini disebut dengan hujan meteor Orionid. Dan lagi-lagi serunya fenomena alam ini bisa kita nikmati dengan mata telanjang karena pada malam ini bulan itu bulan sabit sehingga terbenam lebih cepat di tengah malam. Waktu yang paling tepat untuk menyaksikan fenomena alam kali ini adalah jam 12 malam, soalnya pada tengah malam pada hari ini sudah tidak ada cahaya bulan lagi sehingga langit lebih gelap. Sedangkan lokasi yang paling memungkinkan untuk kita melihat fenomena alam kali ini adalah tempat yang tidak ada polusi cahayanya. Jadi kalau kalian mau melihat ini, mungkin kalian bisa ke pantai dulu atau ke gunung untuk melihat fenomena alam kali ini nih. Bahkan dikabarkan juga kalau kita beruntung per jamnya itu kita bisa melihat 20 meteor. Jadi kalau semalaman kita nonton bisa ratusan meteor kita lihat pada malam hari ini. Jadi siapin diri kalian malam ini, jangan lupa tag gua kalau kalian nonton nanti malam ya. Kalian tahu kan banyak banget jenis-jenis pencurian, tapi kalian tahu nggak sih perbedaan dari maling, copet, rampok, dan jambret? Kalau nggak tahu nih gue kasih tahu ke kalian ya. Yang pertama gue bakal jelasin maling nih. Maling ada jenis pencurian yang orangnya ini atau pelakunya akan berusaha masuk ke dalam gedung atau rumah secara diam-diam kalau bisa tidak terlihat. Nah biasanya maling sebelum melakukan aksinya itu sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Kemudian jenis pencurian copet seperti ini nih. Kalau jenis pencurian satu ini, pelakunya itu sangat membutuhkan skill, dimana pelakunya ini membutuhkan ketenangan sehingga korbannya itu tidak sadar barangnya itu telah dicuri. Nah korbannya itu tidak dipilih acak tapi dilihat siapa yang sedang lengah. Nah kemudian jenis pencurian perampokan. Kalau jenis pencurian satu ini benar-benar dilakukan terang-terangan masuk ke dalam satu rumah atau gedung yang sudah disiapkan dengan senjata yang sangat lengkap. Dan yang terakhir adalah jenis pencurian penjambretan. Kalau yang satu ini pencurinya itu cuma butuh dua modal, yaitu larinya cepat dan nekat. Dan biasanya korbannya itu dipilih acak yang biasanya adalah pejalan kaki yang sedang membawa tas atau handphone, jadi langsung diambil begitu saja. Nah itu dia informasinya, semoga bermanfaat.
Kalian tau gak sih, sebelum menikahi Ibu Ratnasari Dewi, Pak Soekarno itu pernah menikahi gadis Jepang juga loh. Tapi sayangnya gadis Jepang ini malah menghabisi nyawanya sendiri. Penasaran kan kenapa hal ini bisa terjadi? Bakal gue ceritain kali ini nih. Sebelum bertemu Ibu Ratnasari Dewi, Pak Soekarno itu telah bertemu seorang gadis Jepang yang bernama Sakiko Kanase dan dinikahi di Jepang. Setelah menikah, Sakiko dibawa oleh Pak Soekarno ke Jakarta dan diberikan tempat khusus untuk tinggal di Jakarta. Bahkan setelah itu dia juga masuk ke dalam Islam dan mengganti namanya menjadi Saliko Maisaro. Tapi setelah itu Pak Soekarno ini bertemu dengan Ibu Ratnasari Dewi dan Ibu Ratnasari Dewi ini menjadi istri favorit dari Pak Soekarno ini, sehingga Sakiko pada saat itu cemburu kepada Ibu Ratnasari Dewi. Karena terbakar api cemburu, akhirnya Sakiko ini memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri di kamar mandi dengan cara menyayat nadinya itu. Dan akhirnya setelah itu Sakiko dimakamkan di TPU Jakarta Selatan dan pernikahan ini berlangsung selama 1 tahun. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama cerita-cerita menarik Pak Soekarno, udah gue upload di YouTube gue di Willy Kun, silahkan dicek ya. Salah satu anak jenius yang berasal dari Indonesia yang sempat viral pada tahun 2019 dan menurut gue sangat menginspirasi nih. Anak ini bernama Audrey Yu yang lahir pada tahun 1988 dan dia adalah salah satu anak jenius di Indonesia. Saking jeniusnya, Audrey ini lulus dari SMA ketika berumur 13 tahun. Walaupun Audrey jenius, waktu itu dia sempat dianggap sakit jiwa dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya. Padahal pada waktu itu skor TOEFL-nya sudah sampai 670. Dan yang menyedihkannya, pada waktu itu Audrey juga sempat dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap Audrey ini anak yang aneh karena terlalu jenius. Dan yang paling disayangkan, ketika Audrey ini mendaftarkan namanya di kampus-kampus ternama di Indonesia, tidak ada kampus yang mau menerimanya karena waktu itu usianya masih terlalu muda. Tidak mau menyerah, Audrey ini kuliah di Amerika Serikat mengambil jurusan fisika murni dan lulus dengan skor cum laude. Dan sekarang dia berusia 32 tahun, sempat menulis beberapa buku dan sedang mengambil S3 di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2017 dia juga sempat menjadi salah satu dari 72 ikon prestasi Indonesia. Kalian pernah gak sih ngerasa diguna-guna atau disihir? Ini gue bakal sampein ke kalian ciri-ciri orang yang kena guna-guna atau sihir. Coba cek kalian ada gak di sini. Yang pertama, susah tidur malam. Yang kedua, sulit mendapatkan jodoh. Yang ketiga, merasakan sakit dada selepas waktu ashar. Yang keempat, sakit pinggang tanpa sebab. Yang kelima, suami istri sering bertengkar walaupun perkara kecil. Yang keenam, merasa sayang berlebihan kepada orang yang baru dikenal. Yang ketujuh, malas beribadah. Yang kedelapan, merasakan panas dan gelisah ketika mendengarkan bacaan firman Tuhan. Yang kesembilan, merasa mengantuk bila mendengarkan bacaan firman Tuhan. Yang kesepuluh, sering melakukan kebiasaan buruk. Yang kesebelas, sering mimpi buruk dan menakutkan. Yang ke-12, biasanya mengalami haid lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Yang ke-13, sering ketindihan ketika tidur. Yang ke-14, sering mengalami keguguran. Yang ke-15, mengalami nafsu wik-wik yang berlebihan. Yang ke-16, sering melihat sekelebat bayangan di sekitar rumah kalian. Yang ke-17, sering mendengarkan suara bisikan-bisikan aneh. Yang ke-18, merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit kalian. Yang ke-19, merasakan selalu diawasi. Akhir, sering mimpi bayi.